Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Danar Bulan, guru IPA di Satuan Pendidikan SMPN 1 Atap Pongmeleng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berikut hasil ulasan saya terkait implementasi desain universal dalam pendidikan. Perhatikan dua desain tangga berikut. Menurut kalian, desain tangga manakah yang mengakomodasi semua pengguna? Pasti kita semua sepakat bahwa desain tangga B yang dapat mengakomodasi semua pengguna. Dalam mendesain sebuah tangga, para desain rumah harus bisa memikirkan kondisi penggunanya. Begitu juga kita sebagai pendidik. Dalam setting pendidikan inklusif, guru dihadapkan pada keberagaman peserta didik, baik dalam potensi, tantangan, maupun kebutuhannya. Hal ini tentu saja dapat menjadi stimulus yang positif bagi guru untuk terus mengembangkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi keberagaman di kelasnya. Universal Design for Learning atau desain universal untuk pembelajaran adalah sebuah kerangka pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dan menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta keterlibatan. Desain universal dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Tujuan dari desain universal adalah menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan segala hambatan dalam belajar dan memberi semua siswa kesempatan yang sama untuk berhasil. Di sini, pendidik dituntut untuk mencari berbagai metode agar mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik dengan baik. Adapun prinsip desain universal yang digambarkan oleh Dini Handayani MPD, Direktur Resource Center Cinta Asih. Yang pertama, the what of learning. Representasi merekomendasikan penawaran informasi dalam lebih dari satu format. Misalnya, buku pelajaran terutama visual, tapi menyediakan teks, audio, dan video sehingga memberi semua anak kesempatan untuk mengakses materi dengan cara apapun yang paling cocok dengan kekuatan belajar mereka. 2. The why of learning. Engagement atau keterlibatan. Pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan keinginan siswa dan melibatkan semua siswa. 3. The how of learning. Action and expression. Memberi anak-anak lebih dari satu cara untuk berinteraksi dengan materi dan menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Sebagai contoh, siswa mungkin dapat memilih antara mengambil tes tertulis, presentasi lisan, atau melakukan proyek kelompok. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi desain universal, pertama, analisis kurikulum. Apakah anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti kurikulum yang ada? Jika tidak, maka perlu penyesuaian kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus. 2. Siapa? Maksudnya bahwa peserta didik kita termasuk dalam jenis disabilitasnya apa. Perlu dilakukan diagnosis pra-pembelajaran untuk memetakan jenis disabilitas yang dialami peserta didik, sehingga dapat dilakukan treatment secara khusus. 3. Bagaimana? Bagaimana kemampuan dan hambatan peserta didik? Pendidik harus bisa menganalisis kemampuan dan hambatan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga akan mempermudah perlakuan yang dilakukan untuk peserta berkebutuhan khusus. 4. Evaluasi. Anak-anak berkebutuhan khusus harus dibedakan dalam hal penilaian dengan peserta didik normal. Kriteria ketuntasan minimal anak-anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Guru juga harus mampu memperhatikan kondisi kesiapan anak pada saat melakukan penilaian. Dengan kondisi anak yang baik, maka penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus akan berjalan optimal.
Demikian hasil ulasan saya terkait implementasi desain universal dalam pendidikan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.